Ini diperburuk dengan banyaknya kasus-kasus kriminal, bahkan pembunuhan, yang pelakunya diidentifikasi adalah seorang otaku. Dan salah satu yang paling fenomenal adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria asal Jepang yang bernama Tsutomu Miyazaki, yang tentu saja adalah seorang otaku. Dia ini adalah seorang pembunuh berantai yang kalau misalnya secara korban tuh nggak banyak, memang cuma 4 orang. Tapi yang bikin Jepang geger, waktu itu Jepang geger banget nih dengan kasusnya si Tsutomu Miyazaki. Itu karena korban yang dia incar adalah anak-anak kecil, cewek. Jadi gadis-gadis kecil gitu, yang usianya baru 5 tahun hingga 7 tahun gitu. Jadi masih kecil banget gitu. Dan yang diperparah dengan si Tsutomu Miyazaki ini nggak cuma ngebunuh mereka, tapi juga melakukan pelecehan seksual, diperkosa, dan juga melakukan tindakan kanibalisme terhadap salah satu korban. Halo guys, kembali lagi di channel Hororawon, masih bersama gue, Suara Gaib. Tepuk tangan. Jadi gue kali ini mau ngebahas yang ada kaitannya dengan wibu, otaku dan wibu gitu. Jadi gini, istilah otaku dan wibu saat ini memang udah nggak punya konotasi negatif gitu. Saat ini siapa aja bisa menggunakan atau menyematkan istilah otaku atau wibu kepada diri dia sendiri atau orang lain, terutama sama orang yang suka dengan anime, manga, atau segala sesuatunya yang berhubungan dengan kebudayaan Jepang. Tapi tahu nggak sih kalian kalau sebenarnya dua istilah ini, yaitu otaku dan wibu ini, dulu sering digunakan sekali untuk menyindir mereka yang sangat cinta dengan anime dan pop culture dari Jepang tanpa memperdulikan budaya lain gitu. Jadi dia nggak mau tahu nih, pokok Jepang gitu. Sedangkan budaya lain, bahkan budaya negara dia sendiri, dia nggak mau tahu gitu. Dan hingga pada tahun 1980-an, konotasi otaku dan wibu itu sangat negatif. Pada waktu itu, dua istilah ini, terutama otaku, mendapatkan stigma yang sangat buruk sekali. Mereka dicap sebagai antisosial. Mereka dianggap lebih suka mengurung diri di dunia fantasinya sendiri tanpa memperdulikan dunia nyata dan orang-orang di sekitarnya. Dan hal ini diperburuk dengan banyaknya kasus-kasus kriminal, bahkan pembunuhan, yang pelakunya diidentifikasi adalah seorang otaku. Dan salah satu yang paling fenomenal adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria asal Jepang yang bernama Tsutomu Miyazaki, yang tentu saja adalah seorang otaku. Dia ini adalah seorang pembunuh berantai yang kalau misalnya secara korban tuh nggak banyak, memang cuma 4 orang. Tapi yang bikin Jepang geger, waktu itu Jepang geger banget nih dengan kasusnya si Tsutomu Miyazaki. Itu karena korban yang dia incar adalah anak-anak kecil, cewek. Jadi gadis-gadis kecil gitu, yang usianya baru 5 tahun hingga 7 tahun gitu. Jadi masih kecil banget gitu. Dan yang diperparah dengan si Tsutomu Miyazaki ini nggak cuma ngebunuh mereka, tapi juga melakukan pelecehan seksual, diperkosa, dan juga melakukan tindakan kanibalisme terhadap salah satu korban. Jadi korban itu dibunuh, kemudian diperkosa, dan ada salah satu korban yang dimakan anggota tubuhnya gitu, yang mana cukup mengerikan sehingga membuat Jepang heboh banget gitu, dan membuat status otaku menjadi lebih dibenci oleh banyak orang, terutama di Jepang waktu itu ya. Nah, jadi siapa sih si Tsutomu Miyazaki ini dan kenapa dia bisa bertindak kejam sekali kepada para korbannya? Kalian penasaran? Langsung saja check it out. Tsutomu Miyazaki adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1962. Dia lahir di sebuah keluarga kaya dengan ayah bernama Katsumi Miyazaki yang pada waktu itu punya sebuah perusahaan koran gitu yang bernama Aikawa Shimbun. Jadi dia ini kaya banget sebenarnya karena bapaknya sendiri itu punya percetakan, yang mana pada saat itu tuh kayak lu punya media besar sekarang gitu. Tapi lahir di keluarga kaya belum tentu ngebuat hidup dia bahagia. Salah satu alasannya adalah karena dia lahir prematur. Kelahirannya yang prematur membuat dia punya disabilitas bawaan gitu. Jadi pergelangan tangannya ini, kita kan punya pergelangan tangan nih, kita bisa begini kan. Pergelangan tangannya ini nyatu dengan lengan, sehingga dia nggak bisa begini nih, nggak bisa begini. Jadi kalau dia mau itu dia harus begini nih. Dan bentuk tangannya agak sedikit aneh gitu. Jadi ngebuat si Tsutomu Miyazaki ini tidak disukai oleh keluarganya. Karena kan gue nggak tahu ya, karena orang dulu tuh kayaknya sangat
sangat suka, apalagi orang kaya gitu, malu dengan hal seperti ini. Jadi si Sutomo Miyazaki itu seperti dibully oleh keluarga dia sendiri, bahkan oleh ayahnya, oleh ibunya, dan adik perempuannya gitu. Adik perempuannya aja nggak suka sama dia gitu. Nggak cuman oleh ayah, ibu, dan adik perempuannya. Sutomo Miyazaki sendiri juga mendapatkan banyak bulian dari kolega sekelas. Gue nggak mau bilang temen karena sudah jelas itu bukan teman-teman dia ya. Jadi si Sutomo Miyazaki itu dikenal sebagai pria dengan tangan yang konyol. Jadi dia selama sekolah dasar tuh sering diejek-ejek gitu. Nah, karena dia tidak punya teman di rumah dan di sekolah, akhirnya larilah dia melampiaskan kesepiannya dengan anime dan manga. Nah, awalnya ya hobi dia ya biasa-biasa aja gitu. Ya biasalah kalau orang menikmati anime dan manga, kita juga sampai sekarang masih kan. Tapi dengan semakin berjalannya waktu dan bertambahnya usia si Sutomo Miyazaki, dia mulai merasakan kalau genre-genre yang selama ini yang dia nikmati itu genre mainstream itu udah nggak lagi menarik dan menantang buat dia. Akhirnya dia mencoba untuk menikmati genre yang lebih menantang, yaitu genre gore, yang mana di genre tersebut sering menampilkan adegan pembunuhan, mutilasi, dan mungkin pornografi dan kanibalisme. Ditambah lagi, dia juga mulai mengkonsumsi anime dan manga yang berhubungan dengan pornografi anak. Hal tersebutlah yang kayaknya menjadi bibit dan cikal bakal perlakuan sadis dia terhadap para korban-korbannya. Nah, kan Sutomo Miyazaki ini sering banget tuh mengkonsumsi anime dan manga yang genrenya gore dan juga pornografi anak. Hal tersebut ngebuat si Sutomo Miyazaki ini agak cabul. Jadi dia tuh ganjen banget tuh. Dan sifat cabulnya ini ke bawah-bawah hingga dia masuk ke universitas, yang mana dia mengambil jurusan fotografi. Sutomo Miyazaki pada masa kuliahnya diketahui seringkali mengikuti festival-festival olahraga gitu. Jadi ada kompetisi olahraga antar kampus, dia sering banget ngikut gitu, untuk mengabadikan momen-momen kompetisi tersebut dilaksanakan. Tapi menurut kolega dari Sutomo Miyazaki, jadi teman sekampusnya lah gitu, mengatakan sebenarnya Sutomo Miyazaki ini sama sekali tidak tertarik dengan yang namanya olahraga. Jadi dia datang ke festival olahraga tersebut hanya untuk mengambil foto cewek-cewek yang lagi ikut kompetisi. Jadi dia ngefotoin tuh cewek-cewek yang lagi pakai baju olahraga, yang lagi berkeringat, yang lagi berkompetisi, difoto-fotoin sama dia. Kemudian foto-foto tersebut, maaf nih ya, digunakan untuk masturbasi. Gila kan? Jadi ini orang memang gila. Sifat si Miyazaki ini semakin parah ketika dia kepergok sedang mengintip adik perempuannya lagi mandi gitu. Jadi adik perempuannya lagi mandi terus diintipin, ketahuan. Adiknya marah dong, yang mana wajar banget menurut gua. Tapi si Sutomo Miyazaki ini bukannya minta maaf atau gimana gitu, tapi dia malah marah banget dan mencoba untuk menyerang si adiknya. Nah, karena mereka ribut, berisik, ibunya kan dengar tuh. Ibunya lari ke arah TKP di mana mereka lagi ribut dan mencoba untuk melerai mereka berdua, tapi malah ikut diserang oleh Sutomo Miyazaki. Nah, hal tersebut akhirnya dilaporkan ke ayah Sutomo Miyazaki dan si ayah memutuskan untuk mengusir Sutomo Miyazaki dari rumah. Yang mana menjadi cikal bakal kesadisan dari Sutomo Miyazaki. Fast forward beberapa tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1988 atau satu hari setelah Sutomo Miyazaki ulang tahun yang ke-26. Jadi hari ini dia ulang tahun nih. Besoknya dia mutusin untuk jalan-jalan di kota Saitama. Saat jalan-jalan, dia bertemu dengan seorang gadis cilik yang masih unyu-unyu gitu, bernama Marikono yang baru berusia 4 tahun. Setelah melihat si Marikono, niat jahatnya timbul nih. Gua ajak ke mobil gimana ya? Akhirnya dengan segala tipu muslihatnya, Sutomo Miyazaki bisa meyakinkan Marikono agar mau masuk ke mobilnya gitu, dengan alasan mau bawa dia jalan-jalan gitu. Nah, setelah dibawa ke mobil, akhirnya dibawa jalan-jalan tuh beneran, dibawa jalan-jalan ke area pegunungan tapi menjauh dari jalur pendakian gitu. Jadi dia milih daerah yang sepi gitu. Nah, setelah sampai dia parkirin mobil,
Parkirin mobil. Kemudian diajak ngobrol. Kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, Sutomo Miyazaki akhirnya memutuskan untuk mencekik si Marikono hingga tewas. Setelah tewas, Sutomo Miyazaki kemudian ngebukain tuh baju si Marikono yang udah tewas satu persatu. Kemudian melakukan pelecehan seksual dan ngebuang mayatnya gitu aja. Dan baju-baju yang udah dibuka ini dibawa pulang sebagai trofi. Setelah membunuh Marikono pun dia akhirnya pulang dengan perasaan senang dan menyimpan baju si Marikono ini ke lemari dia gitu yang dianggap sebagai trofi. Nah, mungkin karena dia mendapatkan kesenangan dari membunuh korbannya, akhirnya dia memutuskan untuk mencari mangsa-mangsa selanjutnya. Sutomo Miyazaki akhirnya menemukan mangsa berikutnya pada tanggal 3 Oktober 1988. Seorang gadis cilik berusia 7 tahun bernama Masashi Yoshikawa. Nah, si Masashi Yoshikawa ini dibunuh dengan cara yang sama persis dengan apa yang dilakukan ke Marikono, yaitu ditipu untuk masuk ke mobil, kemudian diajak berkeliling dan dicekik hingga tewas, kemudian dilecehkan secara seksual dan ya bajunya dibawa pulang kembali sebagai trofi. Selang 2 bulan setelah Sutomo Miyazaki ngebunuh Masami Yoshikawa, atau tepatnya pada tanggal 12 Desember 1988, dia menemukan korban lagi, seorang gadis cilik berusia 4 tahun. 4 tahun guys, bernama Erika Nanba. Nah, Erika Nanba ini sendiri dibunuh dengan cara yang sedikit berbeda dibandingkan dengan Marikono dan juga Masami Yoshikawa. Nah, kalau Marikono dan juga Masami Yoshikawa itu dibunuh langsung gitu. Jadi ketika dia udah yakin langsung dicekek aja gitu. Kalau ini enggak. Kalau ini Sutomo Miyazaki memaksa Erika Nanba untuk ngebuka bajunya sambil dia ngefoto gitu. Jadi dia maksa si Erika untuk membuka bajunya sambil nangis-nangis, terus dia mengabadikan momen tersebut. Nah, setelah Sutomo Miyazaki ini puas, dia pun langsung mencekik Erika Nanba hingga tewas dan kemudian mengikat tangan dan kakinya ke arah belakang dan membuang mayatnya ke area hutan. Dan tentu aja baju yang udah dibuka ini dibawa pulang sebagai trofi. Tapi bedanya Erika Nanba menjadi satu-satunya korban si Sutomo Miyazaki yang tidak dilecehkan. Jadi dia dicekik hingga tewas, habis itu dibuang aja gitu. Beda dengan Marikono dan Masami Yoshikawa yang setelah dibunuh kemudian dilecehkan gitu. Dan pembunuhan terakhir dan yang mungkin yang paling sadis adalah pembunuhan yang dilakukan Sutomo Miyazaki pada tanggal 6 Juni 1989 kepada seorang gadis cilik berusia 5 tahun bernama Ayoko Nomoto. Jadi seperti biasa si Sutomo Miyazaki ini ngebujuk si Ayoko ini untuk masuk ke mobilnya gitu. Kali ini dia bilang, "Yuk ikut om gitu, nanti om ambilin foto-foto bagus buat kamu gitu." Dan mendengar bujuk rayunya, akhirnya Ayoko Nomoto ini mau ikut sama dia gitu. Begitu dia masuk ke mobil, Ayoko langsung dicekik oleh Sutomo Miyazaki. Walaupun melakukan perlawanan, tapi karena perbedaan tenaga yang cukup besar ya, yang satu berusia 5 tahun, yang satu 27 tahun gitu. Akhirnya perlawanannya sia-sia. Akhirnya tewaslah si Ayoko Nomoto ini. Tapi berbeda dengan korban-korban sebelumnya, Ayoko Nomoto ini tidak langsung dibuang. Mayatnya dibawa pulang ke tempat tinggal si Sutomo Miyazaki. Dan di tempat inilah mayat Ayoko mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Mayat Ayoko yang sudah dicekik sebelumnya, sudah meninggal, mendapatkan perlakuan seksual berkali-kali oleh si Sutomo Miyazaki. Dan bahkan mayat si Ayoko ini diajak tidur bareng gitu. Jadi mereka tidur bareng gitu. Sutomo Miyazaki baru memutuskan untuk ngebuang tubuh si Ayoko ketika tubuhnya udah mulai busuk. Tapi tubuhnya nggak langsung dibuang loh. Si Sutomo Miyazaki memutilasi tubuh Ayoko beberapa bagian. Dan bagian lengannya itu nggak dibuang, tapi dimakan. Ya, dimakan. Jadi lengannya ini dibawa ke belakang rumah untuk dipanggang kemudian dimakan. Dan darahnya diminum. Gila nggak ini orang? Setelah puas, akhirnya dia memutuskan untuk ngebuang tubuh-tubuh itu di salah satu toilet yang ada di pemakaman dekat rumah dia tinggal. Tapi karena takut ketahuan, akhirnya dia kembali lagi untuk ngambil potongan tubuh tersebut dan akhirnya ditaruh di lemarinya si Sutomo Miyazaki. Nah,
Ayako Nomoto ini sendiri menjadi korban terakhir dari Tsutomu Miyazaki sebelum akhirnya dia tertangkap. Yang mana menurut gua Tsutomu Miyazaki ini sendiri tertangkap karena kecerobohannya dia sendiri tuh, yang menggambarkan kalau ternyata si Tsutomu Miyazaki ini adalah penjahat amatir tapi sadis. Salah satunya adalah saat dirinya suka sekali nelpon ke keluarga korban tanpa bicara apa-apa. Kemudian dia juga sering mengirimkan surat dan baju-baju korban. Nah, hal inilah yang membuat polisi punya kesimpulan jika semua gadis-gadis cilik ini sudah menjadi korban pembunuhan oleh orang yang sama. Awalnya polisi ini hanya mengira kalau mereka ini gadis-gadis cilik ini adalah korban hilang gitu atau penculikan atau mungkin dibunuh tapi oleh orang yang berbeda. Tapi karena kecerobohannya si Tsutomu Miyazaki dengan menelpon korban-korbannya dan mengirimkan semua hal tersebut yang membuat polisi yakin, oh enggak, ini pembunuh berantai yang dilakukan oleh orang yang sama. Nah, kecerobohannya juga lah yang membuat dirinya akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian. Jadi, pada tanggal 23 Juli 1989, ketika si Tsutomu Miyazaki lagi mencari mangsa di sebuah daerah yang berjarak 40 km kurang lebih dari Tokyo, menemukan dua kakak beradik yang lagi main di taman gitu. Nah, Tsutomu Miyazaki pun melakukan modus operandi seperti yang biasa dilakukan gitu. Jadi dia mencoba untuk membujuk kedua kakak adik ini untuk masuk ke dalam mobil dia. Tapi waktu itu yang masuk cuma si adik nih. Si kakak ini masih takut gitu untuk masuk ke mobil orang asing. Begitu si adik masuk, pintu mobil ditutup dan Tsutomu Miyazaki memaksa si adik untuk ngebuka baju di dalam mobil sambil dia foto-foto gitu. Nah, apa yang dia lakukan Tsutomu Miyazaki kepada adiknya dilihat oleh si kakak. Si kakak kemudian lari ke rumah untuk ngasih tahu si bapaknya gitu. Nah, mendapatkan laporan dari si kakak, sang ayah pun langsung lari ke arah mobil yang ditunjuk oleh sang kakak. Kemudian dia ngelihat si Tsutomu Miyazaki melakukan hal yang enggak sama anaknya. Pintunya dibuka terus menghajar si Tsutomu Miyazaki. Sayangnya waktu itu Tsutomu Miyazaki berhasil melarikan diri. Terus si ayah nih karena melihat Tsutomu Miyazaki sudah tidak bisa lagi dikejar, akhirnya dia memutuskan untuk melaporkan Tsutomu Miyazaki ke pihak kepolisian. Polisi datang ke TKP dan melihat Tsutomu Miyazaki nggak bawa mobil nih, jadi mobilnya ditinggal guys. Akhirnya polisi gambling gitu. Ya udah kita tunggu aja. Mana tahu dia datang lagi untuk ngambil mobilnya. Yang mana polisi sebenarnya tidak berharap ya, karena tidak mungkin ada penjahat yang balik lagi untuk ngambil mobilnya, yang mana kemungkinan besar akan dijaga oleh pihak kepolisian. Tapi siapa sangka. Makanya gue bilang ini sebenarnya Tsutomu Miyazaki itu adalah penjahat amatir. Dia kembali lagi untuk ngambil mobil yang dia parkir di tempat tersebut. Dan tanpa basa-basi lagi, akhirnya Tsutomu Miyazaki berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Nah, setelah pihak kepolisian berhasil menangkap si Tsutomu ini, akhirnya polisi langsung menggeledah rumah si Tsutomu Miyazaki ini. Dan betapa kagetnya polisi menemukan berbagai bukti yang bikin geleng-geleng lah. Jadi di rumah itu polisi menemukan potongan-potongan tubuh Ayako Nomoto atau korban keempat dari Tsutomu Miyazaki. Selain itu polisi juga menemukan banyak sekali foto dan video-video tidak senonoh yang dilakukan oleh Tsutomu Miyazaki kepada para korbannya. Selain itu juga polisi menemukan anime dan manga yang sepertinya tidak layak untuk dikonsumsi oleh umum gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang, semua buktinya dibawa oleh pihak kepolisian dan Tsutomu Miyazaki pun harus mengikuti persidangan. Nah, setelah pihak kepolisian berhasil menangkap Tsutomu Miyazaki, Jepang pun heboh. Warga-warga Jepang heboh karena kesadisan dari Tsutomu Miyazaki kepada para korbannya. Dan bangsatnya nih, di saat persidangan Tsutomu Miyazaki itu terlihat seperti sangat tidak bersalah. Dan bahkan saat persidangan Tsutomu Miyazaki ini tidur. Ya tidur kayak nggak ada beban gitu. Nggak cuman tidur, dia juga minta polisi dan hakim siapapun yang berwenang gitu untuk mengembalikan mobil yang sudah disita dan semua koleksi video yang selama ini udah dia kumpulin. Gila, ini si orang gila sih. Dan setelah melewati segala proses persidangan dan semua bukti yang ada, yang mana tidak bisa dielak lagi, akhirnya Tsutomu Miyazaki dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Nah, tapi nih sebelum sampai dia dieksekusi mati, dia ini sering berkirim surat dengan salah satu editor koran ternama yang ada di Jepang waktu itu, bernama
Shinoda Hiroyuki. Sutomo Miyazaki mengirim kurang lebih ada 300 surat yang isinya adalah mengglorifikasi apa yang dia lakukan. Jadi dari 300 surat tersebut nggak ada tuh tanda-tanda penyesalan si Sutomo Miyazaki. Dia bahkan menyebut hakim yang menjatuhi hukuman mati pada dirinya itu seorang idiot. Jadi hakimnya yang idiot tuh, bukan dia, bukan. Dan hingga akhirnya setelah 20 tahun Sutomo Miyazaki mendekam di dalam penjara, atau tepatnya 17 Juni 2008, akhirnya dirinya harus dieksekusi mati dengan cara digantung. Dan dengan eksekusi tersebut maka berakhir pula lah kisah si otaku murder atau otaku si pembunuh. Nah, sekian dulu nih video gue kali ini. Ya, walaupun otaku dan wibu dulu punya konotasi yang cukup negatif ya, tapi sekarang udah enggak kok. Jadi kalian nggak perlu khawatir gitu. Sekarang siapa aja bisa menyematkan titel wibu kepada dirinya dengan cukup santai ya. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dengan media sosial yang semakin canggih, orang-orang jadi semakin tahu kalau sebenarnya wibu tidak sedark itu kok, tidak segelap itu. Banyak wibu-wibu yang menyenangkan dan lucu-lucu gitu. Iya dong, apalagi saat ini udah banyak tuh kompetisi-kompetisi yang berhubungan dengan pop kulturnya Jepang, kayak misalnya cosplay atau nobar anime gitu, udah banyak lah gitu. Oke, jadi sekian dulu video gua kali ini. Buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi saat Hororawan memposting video-video baru. Dan jangan lupa untuk mengikuti semua sosial media dari Hororawan, link ada di deskripsi. Dan gua Suara Gaib, ciao.